Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Udah pada siap buat PJJ hari ini belum? Baik, Bu. Sudah, Ibu. Baiklah, kalau misalkan itu, biar kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi materi kita hari ini itu melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu kan vulkanisme. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi seisme atau gempa bumi. Sebelum masuk lebih jauh, kita cari tahu dulu pengertian seisme itu apa. Jadi, Ibu mau ngasih tahu nih, kalau seisme itu atau gempa bumi dalam bahasa Inggrisnya itu lebih dikenal dengan earthquake atau getaran yang berasal dari dalam bumi yang merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Tahu nggak tenaga endogen? Kan sebelumnya kita belajar kan nih, tenaga endogen. Nah, terus kita langsung ke jenis gempanya atau jenis seisme. Itu dibagi menjadi berdasarkan kedalaman atau hiposentrum. Nah, jadi titik hiposentrum ini dihitung dari permukaan laut sampai ke titik pusat gempa itu berada. Itu dibagi menjadi 3, ada gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Kalau misalkan gempa dangkal itu dia di bawah 100 km. Kalau gempa menengah itu berada di cukup jauh 100 sampai 300 km di bawah permukaan laut. Sedangkan gempa dalam itu lebih dari 300 km di bawah permukaan air laut. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi, ada yang namanya hiposentrum, ada juga yang namanya epicentrum kalau di gempa bumi. Kalau hiposentrum itu dia yang ada di dalam bumi. Nah, kalau epicentrum itu titik yang ada di luar permukaan bumi. Kemudian selanjutnya itu ada berdasarkan jarak epicentrum. Kalau tadi hiposentrum, sekarang kita ke epicentrum. Nah, untuk epicentrum itu gempanya dibagi menjadi 3, itu gempa setempat, gempa jauh, dan sangat jauh. Kalau gempa setempat ini, itu guncangannya itu dirasakan pada permukaan bumi yang hanya pada titik pusat gempa berada aja, jadi daerah sekitarnya aja. Kalau gempa jauh, itu adalah gempa yang terjadi apabila dia memiliki kekuatannya itu, skala Richternya itu cukup besar gitu. Jadi dia mengakibatkan guncangan yang cukup kuat dan biasanya itu lebih luas kerusakannya atau dampaknya. Terus ada gempa sangat jauh, itu gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga menimbulkan guncangan yang dahsyat dan mencakup wilayah yang cukup luas. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau epicentrum itu, kalau misalkan dia ada di titik gempanya, itu yang daerah dengan kerusakan berat, berarti dia dekat dengan pusat gempa. Kalau daerah dengan kerusakan ringan, itu berarti dia cukup jauh dari pusat gempanya. Kemudian berdasarkan bentuk epicentrum. Jadi ada gempa dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk epicentrum. Itu yang pertama ada gempa sentral dan gempa linier. Kalau gempa sentral itu, gempa yang epicentrumnya itu berada pada satu titik, gempanya itu dirasakan hanya pada daerah setempat. Sedangkan gempa linier itu berupa suatu garis. Jadi gempa ini berada di daerah pusat gempa, terus merambat hingga membentuk satu garis. Gitu. Itu disebut sebagai gempa linier. Kemudian ada berdasarkan letak epicentrum. Jadi kalau berdasarkan letak epicentrum itu berada di laut, adalah gempa laut atau gempa darat. Jadi bisa dilihat dari jenis namanya juga, itu berarti kalau gempa laut itu berada di bawah dasar laut. Nah, gempa ini biasanya dapat mengakibatkan tsunami apabila kekuatannya itu sangat besar. Terus gempa darat, nah gempa darat ini berarti gempanya ini terjadi di darat gitu, di bawah permukaan bumi, di lempeng benua.
Nah, kemudian dibagi lagi menjadi berdasarkan penyebabnya. Jadi gempa itu juga disebabkan oleh beberapa penyebab seperti gempa buatan. Kalau gempa buatan ini berarti diakibatkan oleh aktivitas manusia. Salah satunya itu adalah uji coba teknologi bom atom, hulu ledak hidrogen yang bisa memicu gempa bumi buatan yang getarannya itu cukup dahsyat gitu. Nah, kemudian ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini terjadi karena adanya reruntuhan tanah atau batuan. Gempa runtuhan ini tidak cuma tanah atau batuan, tapi juga biasanya misalkan kayak gempa yang disebabkan oleh gedung-gedung yang runtuh itu bisa menyebabkan gempa, tapi gempa lokal. Jadi hanya di sekitar gedung yang runtuh itu gitu. Terus kemudian ada gempa akibat injeksi cairan dari atau ke dalam bumi. Nah, ini disebabkan adanya injeksi atau atraksi cairan dari atau ke dalam bumi. Contohnya itu di beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada di pegunungan Rocky Arsenal. Gitu. Nah, terus kemudian ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas magma pada gunung berapi. Jadi kalau biasanya gempa vulkanik ini itu menjadi tanda bahwa akan ada meletusnya gunung berapi. Nah, ini adalah contoh rambatan gempanya. Biasanya ada di gunung berapi. Terus kemudian ada gempa tektonik. Kalau gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng. Gitu. Terus kemudian yang menyebabkan gesekan antara lempeng benua atau samudra baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini adalah zona transform atau sesar. Jadi ini yang dapat menyebabkan gempa. Jadi ketika ada lempeng yang bergesekan, itu kan lempeng itu tidak lurus, maksudnya tidak mulus gitu permukaannya. Biasanya ada batuan-batuan, jadi sehingga ketika dia bergesekan, kemudian dia terkunci, itu akan menyimpan energi. Nah, nanti energinya itu yang bisa menyebabkan gempa. Ini ada sesar tergelincir. Nah, terus kemudian ini adalah dampak dari gempa yang terjadi, misalnya berdasarkan magnitudonya. Jadi kalau misalkan dia di bawah 2,5, itu disebut minor earthquake. Nah, itu tuh biasanya dampaknya itu siapa tuh? Rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas. Bantu jalankan sunnah, bersihkan gigi dan mulut luar dalam. Ada iklannya kayaknya tadi. Nah, terus kemudian kalau ini berdasarkan gempa, dampaknya, magnitudonya kalau kurang dari 2,5 itu biasanya tidak dirasakan, jadi hanya direkam oleh seismograf. Oh ya, seismograf itu adalah alat untuk mengukur gempa. Gitu. Terus kemudian kalau 2,5 sampai 4,9 itu bisa dirasakan tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil, hanya getaran-getaran biasa aja. Terus 5 sampai 5,9 itu dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan atau struktur-struktur yang lain. Misalkan kaca-kaca itu bisa pecah gitu. Terus 6 sampai 6,9 itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada daerah dengan populasi yang tinggi. Kayak jalanan retak, nah itu udah masuk ke strong earthquake. Terus kemudian 7 sampai 7,9 ini udah menimbulkan kerusakan yang cukup serius biasanya. Nah, kalau misalkan gempa 7 sampai 7,9 itu terjadi pada di laut, itu biasanya dia sudah menimbulkan tsunami, gejala tsunami. Terus kemudian kalau di atas 8 itu dapat menghancur leburkan daerah yang dekat dengan pusat gempa. Terus itu ada perkiraan kejadian. Kalau misalkan yang kurang dari 2,5 itu
banyak, hampir mungkin kita nggak merasakan, tapi itu tercatat di seismografnya. Tapi kalau misalkan gempa-gempa yang besar itu hanya terjadi itu satu setiap 5-10 tahun. Nah, ini adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan daerah yang rawan akan gempa. Kenapa? Karena dia itu salah satunya berada di jalur sirkum Pasifik dan Mediterania, di mana dia itu dilalui oleh jalur Ring of Fire, banyak gunung apinya. Jadi itu yang dapat menyebabkan gempa. Nah, ini adalah persebaran gunung api di Indonesia. Nah, terus kemudian selain itu Indonesia juga berada di tiga pertemuan lempeng. Itu yang pertama ada lempeng Eurasia, ada lempeng Samudra Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Itu yang menyebabkan Indonesia itu banyak sekali gempa yang terjadi. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah potensi gempa yang ada di daerah Indonesia. Itu terbagi menjadi daerah sangat aktif, itu lebih dari 8 skala Richter, itu kemungkinan terjadi di daerah Halmahera, pantai utara di Irian. Kemudian ada daerah aktif, itu 8 skala Richter sampai dan magnitudo 7, itu sering terjadi di Sumatera, pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, dan Banda. Kemudian ada daerah lipatan dan retakan, itu kurang dari 7 skala Richter, itu ada di pantai barat Sumatera, Kepulauan Sungai, dan Sulawesi Tengah. Terus ada daerah lipatan dengan atau ada retakannya, itu terjadi di Sumatera, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian timur. Kemudian daerah dengan gempa kecil itu ada kurang dari 5, itu ada di Sumatera, Kalimantan Tengah. Dan daerah yang stabil itu berarti dia potensi gempanya itu cukup kecil atau jarang terjadi gempa, itu di pantai selatan Irian dan Kalimantan bagian barat. Nah, ini adalah peta indeks ancaman gempa. Jadi kalau yang merah itu berarti dia rawan, tinggi ancaman bencana gempa buminya. Kalau yang hijau, yang kuning itu sedang, yang hijau itu dia aman. Ini adalah beberapa riwayat gempa yang terjadi di Indonesia. Itu yang paling besar itu terjadi di Aceh yang mengakibatkan 230.000 sampai 280.000 jiwa. Dan yang terbaru itu ada di Situbondo. Nah, akibat dari gempa itu yang tadi Ibu juga bilang, jadi gempa itu mengakibatkan tanah longsor, jalan rusak, kebakaran, rusaknya infrastruktur dan bangunan, tsunami, dan korban jiwa. Jadi itu adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari gempa. Nah, oke. Materinya sudah habis. Nah, kira-kira masih ada yang belum mengerti belum nih sama materinya? Materi PPT-nya. Wait. Ada yang ingin bertanya? Agung? Saya mengajarkan gimana kalau menurut saya nggak semua gempa itu bisa menyebabkan tsunami, tergantung dari mana titik pergeseran lempengnya. Kalau di bawah permukaan air kemungkinan bisa tsunami, apalagi kalau titik kedalaman gempanya dalam. Itu kalau menurut saya.
Nah, itu juga benar tuh menurut Sekar. Jadi benar kata Sekar tadi, nggak semua gempa itu dapat menimbulkan tsunami. Jadi ada beberapa faktor juga. Jadi nggak semua gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Salah satu faktornya itu, dia itu 90% itu gempa yang menimbulkan tsunami itu berasal dari gempa yang berada di bawah permukaan laut gitu. Jadi kalau misalkan dia ada di laut atau berada di atau disebut sebagai gempa laut, itu biasanya dia menimbulkan tsunami gitu, dapat memicu terjadinya tsunami. Gitu. Selain itu, kalau bisa juga di darat, tapi kalau misalkan di darat itu apabila kekuatannya itu besar dan dia itu merambat sampai ke getarannya itu merambat sampai ke laut, jadi menimbulkan tsunami seperti itu. Terima kasih Sekar sudah mau menjawab. Oke, karena waktunya juga sudah habis, jadi kita tutup saja untuk materi kali ini. Dan jangan lupa nanti Ibu akan memberikan tugas. Nanti Ibu kabari lewat ketua kelasnya. Untuk materi hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.